Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Adi Hamdani, guru SMP Juara Pekanbaru pada pembelajaran matematika. Kali ini di kelas 9 bab transformasi. Kita masuk kepada materi berikutnya yaitu tentang refleksi atau pencerminan. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Semoga belajar kita diberkahi oleh Allah dan anak-anak semuanya selalu diberikan kesehatan dan semangat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anak semuanya, sebelum kita melanjutkan materi, siapkan alat tulisnya, buku, dan semuanya agar pembelajaran kita berjalan dengan baik nantinya. Baik, sebelum kamu melanjutkan, maka dengan mempelajari materi ini, maka nantinya anak-anak semuanya bisa memahami maksud dari refleksi. Yang kedua adalah menentukan hasil refleksi suatu titik pada koordinat kartesius. Baik anak-anak semuanya, apa itu refleksi? Refleksi adalah pencerminan suatu titik atau benda pada suatu koordinat kartesius. Ya, suatu titik bisa dicerminkan terhadap banyak hal. Misalnya bisa garis, ya, bisa juga titik yang lainnya. Setiap pencerminan menghasilkan rumus yang berbeda-beda. Ya, kalau kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin anak-anak semuanya pernah bercermin ya, bercermin tentu hasil dari pencerminan itu sama dengan yang awalnya ya. Misalnya saya bercermin di cermin gitu ya, maka hasilnya nanti sama. Cuman ketika dia di koordinat kartesius, tentu itu titiknya nanti akan berbeda. Kita akan pelajari pada materi ini. Di mana simbolnya adalah Px, Y dicerminkan terhadap terhadap suatu garis, maka menghasilkan P aksen. Ya. Biasanya soal yang berkaitan tentang titik, jika mencerminkan suatu bangun, maka yang dicerminkan itu adalah titik sudut. Baik, ini adalah rumus sederhana ya, rumus singkat yang nanti anak-anak semuanya bisa mempelajarinya dan menghafalnya agar memudahkan dalam setiap mengerjakan soal-soal yang diberikan. Kita masuki contoh soal yang pertama, yaitu titik A berada pada koordinat 4,5. Tentukan koordinat A aksennya bila direfleksikan terhadap titik 0,0. Di sini kita melihat titik koordinatnya, titik koordinat A ya 4,5 direfleksikan M 0,0. Maka kalau kita lihat di soal di rumusnya, maka kita menggunakan ya, titik asal 0,0. Maka titiknya menjadi, jika ini titik misalnya ini X, ini koma Y, maka ini menjadi negatif X, negatif Y. Maka otomatis tinggal kita membuat negasinya atau lawannya. Kalau 4, karena ini 4X adalah 4, maka negatif X maka menjadi negatif 4. Y juga yang menjadi negatif 5. Maka titik A aksen itu adalah negatif 4, negatif 5. Jika kita gambarkan di kartesius, bagaimana cara menggambarkan di kartesius? Titik 4,5 ada di sini. Ya. 1, 2, 3, 4. Ya, 4 ini ada 5. 4,5 di sini. Kalau kita kasih garis, ini ya 4,5. Tentu pencerminannya nanti menjadi ya negatif 4,5. Seperti ini. Nah, teman-teman semuanya, cara menghitungnya sederhana ya. Misalnya hitungin 1, 2, 3, 4, 5. Ini 1, 2, 3, 4. Nah, kalau untuk kembalikannya, untuk dicerminkan sama.
caranya 1, 2, 3, 4, 5. Ke kirinya 1, 2, 3, 4. Sehingga titik A ini titik A aksen. Begitu juga misalnya kita mau merefleksikan titik 4,5 ini terhadap misalnya Y sama dengan X. Nah, tentu Y sama dengan X ini kan ini X. Y apa? Sorry. Sama dengan X ya, Y sama dengan X. Nah, di sini. Terhadap sumbu X, maka tentu kita hitung nih 1, 2, 3, 4, 5. Maka ke belakangnya 1, 2, 3, 4, 5. Maka di sini. Ya, ketika dia direfleksikan terhadap sumbu X. Sumbu Y juga seperti itu dalam menghitungnya. Jadi 1, 2, 3, 4. Maka di sini terhadap sumbu Y dicerminkan lagi 1, 2, 3, 4. Itu di sini. Jadi sangat mudah sekali dalam melakukan pencerminan, tergantung dari pencerminannya terhadap sumbu apa. Baik, kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Tentukan bayangan dari sebuah titik P 3,4 jika dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2. Baik, kita tuliskan terlebih dahulu. P 3,4 dicerminkan X sama dengan 2 ya. Maka di sini berapa P aksennya? P aksennya di sini adalah kalau kita melihat jika dia terhadap garis X sama dengan 2, maka jika X sama dengan 2 maka kita menggunakan yang ini ya. X sama dengan H. Kita rumusnya menjadi 2H kurang X, Y ya. 2H kurang X, Y. Di sini kita melihat ini ada X, ada X-nya, ini Y-nya, ini adalah H-nya. Tinggal kita masukkan ke persamaan. Maka P aksen sama dengan 2H, berarti 2 dikali H-nya berapa? 4, 2 kali 2, kurang X-nya 3, Y-nya 4. Maka P aksen sama dengan 2 kali 2, 4, kurang 3, 1, 4. Maka P aksen ini adalah 1,4. Jadi sangat mudah sekali anak-anak semuanya dalam tinggal asal kita bisa saja menghafal rumus ini luar biasa. Kita masuki contoh yang agak berbeda. Kebalikannya ini kebalikan contoh. Jika diketahui bayangan sebuah titik adalah A aksen 3,-1 dan yang merupakan hasil pencerminan sebuah titik terhadap garis Y sama dengan X. Tentukan posisi awalnya. Jadi kalau untuk soal ini dia diketahuinya adalah bayangannya. Kembali kepada titik awalnya berapa. Maka kalau kita gambarkan di rumus misalnya aksen ya, baik, jika kita tuliskan seperti ini ya. Berarti awalnya adalah A X, Y dicerminkan terhadap Y sama dengan X ya. Maka di sini A aksennya adalah jika dia Y sama dengan X, maka kita ambil yang ini. Ya, sama dengan X. Maka cerminnya itu adalah menjadi Y, X. Ya, jika Y-nya sama dengan X terhadap garis Y sama dengan X, maka menjadi Y, X. Maka di sini kita lihat A aksennya itu adalah yang diketahui ini. A aksennya
adalah 3, negatif 1. Maka bisa kita ketahui bahwasanya Y-nya itu adalah 3 dan X-nya itu adalah negatif 1. Ya, sehingga nilai A-nya hanya menjadi negatif 1,3. Jadi tinggal mengkombinkan dengan rumus ini. Kita masuki contoh keempat. Hasil pencerminan titik A terhadap sumbu X adalah 2, negatif 3. Tentukan koordinat titik A. Ya, kita lihat di sini hasil pencerminannya yang diketahui ya, hasil pencerminannya terhadap sumbu X. Ya. Kita lihat di sini sumbu X terhadap sumbu X ya, terhadap sumbu X. Maka hasilnya menjadi X, negatif Y. Ya. Jika nanti titik A-nya adalah X, Y, cerminkan terhadap M MX ya, terhadap sumbu X, maka menjadi A aksennya menjadi X, negatif Y. Jadi hasil pencerminan titik A ini terhadap X ini adalah 2, negatif 3. Nah, yang diketahui ini adalah A aksennya, maka A aksennya adalah 2, negatif 3. Di sini kita melihat berarti X-nya itu adalah 2, negatif Y itu adalah negatif 3. Maka Y berapa? Y sama dengan berapa Y? Y 3. Maka bisa diketahui X-nya sudah dapat, Y sudah dapat, maka A X, Y sama dengan A 2, 3. Jadi sangat mudah sekali asal anak semuanya bisa memakai rumus ini ya, apalagi menghafal. Soal yang agak lebih komplit lagi, soal yang kelima ini ya, tentang bidang ya, di dalam sebuah bidang. Cara pengerjaannya sama ya, sama seperti kita lihat di sini ada 4 titik ya, titik A, titik B, C, dan D. Dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 4. Maka ketika kita lihat di dalam rumus, maka kita menggunakan ini yang nomor 6 ya, nomor 6 ini Y sama dengan H ya. Maka rumusnya adalah X, 2H kurang Y. Oke. Kita kerjakan satu persatu. Untuk titik A ya, A 1,1, maka jika dicerminkan di titik Y sama dengan 4, maka hasilnya A aksen sama dengan ini adalah H-nya, H sama dengan 4, maka rumusnya menjadi 1,2 dikali 4 dikurang, ini kali ya, kurang Y, Y-nya 1. Maka A aksennya adalah 1,7 ya. 8 kurang 1, 7. Itu ya. A aksen sudah dapat. Titik B sekarang, B-nya adalah 3,1. Dicerminkan terhadap Y sama dengan 4. Maka B aksennya adalah 3,2 dikali 4 kurang 1. Maka B aksennya sama dengan 3,4 kali 28 kurang 1 itu 7. 3,7. Sekarang C 3,3 dicerminkan terhadap Y sama dengan 4. Maka C aksennya adalah 3,2 dikali 4 dikurang 3. Maka C aksen sama dengan
2 kali 4, 8. 8 kurang 3, 5. Maka C aksennya adalah 3,5. Yang terakhir adalah D, 1,3. Dicerminkan terhadap Y sama dengan 4. Maka D aksennya adalah 1,2 dikali 4 dikurang 3. Maka D aksennya adalah 1,5. Maka kita dapat mengetahui A aksennya 1,7, B aksennya 3,7, C aksennya 3,5, dan D aksennya 1,5. Jadi nanti hasilnya sama ya. Persegi tadi yang pertama adalah persegi. Hasil bayangannya juga dalam bentuk persegi. Mudah sekali ya. Jadi ini kebalikannya. Ini contoh terakhir adalah kebalikan dari kalau tadi bidangnya bidang awalnya dulu, ini bidang bayangannya dulu. Ini ketahui. Sebuah segitiga memiliki bayangan pada titik A aksen 0,0, B aksen negatif 1,1, C aksen sama dengan 1,1. Jika dicerminkan dengan garis Y sama dengan X, tentukan posisi awal benda. Kita lihat di sini, Y sama dengan negatif X. Ini dia ya. Maka bayangannya adalah negatif Y, negatif X. Ya, bayangannya adalah Y, negatif Y, negatif X. Ini bayangannya ya. Bayangannya menjadi negatif Y kurang, negatif X. Maka kita bisa cari satu persatu. Jika A yang pertama ya, A dulu. Misalnya A-nya X, Y. Dicerminkan terhadap Y sama dengan negatif X. A aksennya ya, A aksennya adalah 0,0. Maka di sini A aksen sudah diketahui 0,0 ini negatif Y, negatif X. Maka X-nya negatif Y adalah 0, Y adalah 0, maka Y sama dengan 0 dan X sama dengan 0. Maka A itu adalah 0,0. Yang B ya, ini kan 0,0 agak lebih mudah. B aksennya langsung saja ya, B aksennya adalah negatif 1, negatif 1. Maka di sini negatif Y sama dengan negatif 1. Maka Y sama dengan 1. Yang kedua adalah negatif X sama dengan negatif 1. Maka X sama dengan 1. Maka B, nilai B-nya adalah 1,1. Terakhir adalah titik C. C aksennya adalah 1, negatif 1. Berarti di sini adalah negatif Y, negatif X ya. Ini hasil pencerminannya. Maka negatif Y sama dengan 1. Maka Y sama dengan negatif 1. Negatif X sama dengan negatif 1. Maka X sama dengan 1. Maka C sama dengan C itu titiknya adalah 1, negatif 1. Baik, anak-anak semuanya. Itu ya materi kita pada kesempatan hari ini. Sangat mudah sekali, asal anak-anak semuanya bisa mengkombinasikan ya, melihat di situ ini rumusnya apa ya. Misalnya terhadap apa. Itu yang kita lihat terlebih dahulu, baru setelah itu kita masukkan angka-angkanya. Cukup untuk materi pada kesempatan kali ini. Kita tutup dengan hamdalah. Mudah-mudahan anak-anak semuanya bisa memahaminya dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.